1926 itu diberitakan dasar dari Danau Singkarak itu runtuh sekitar 10 meter dan kemudian terjadilah tsunami, gulungan air yang kemudian itu menghancurkan permukiman yang berada di pinggir Danau Singkarak. Itu diperkirakan kecepatan itu dalam beberapa catatan kolonial Belanda itu menegaskan bahwa kecepatan dari air yang bergerak itu dari selatan ke utara itu sampai mencapai 112 km per jam. Itu sangat cepat sekali. Oke. 2 kali menjelang gempa 1926, Padang Panjang itu dilanda oleh gempa. Pertama di tahun 1883 dan yang kedua tahun 1916. Kembali bersama saya Fikruhani Sufyan dalam Sequence. Kali ini kita akan membahas mengenai gempa Padang Panjang 1926. Gempa Padang Panjang 1926 ini lebih terpatri di dalam memorinya orang Minang dibandingkan dengan gempa-gempa sebelumnya. Beberapa kali gempa itu mengguncang Sumatera Barat, baik gempa yang berada dari laut maupun gempa yang terjadi di darat. Gempa yang kemudian diiringi dengan gelombang tsunami sampai dengan gempa darat yang kemudian menghancurkan beberapa yang menimbulkan kerusakan hebat pada masa itu. Tapi di antara gempa-gempa yang pernah terjadi di Sumatera Barat, hanya gempa 1926 yang terpatri dalam memorinya orang Minang. Gempa ini terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1926. Terjadi pada pukul 10:10. Bukan hanya sekali terjadi, tapi 2 kali dia terjadi. Dan kali kedua itu terjadi pada pukul 13 dengan guncangan yang sama kuatnya, 7,6 magnitudo. Gempa ini berpusat di Danau Singkarak. Tapi dalam kolektif memorinya orang Minang tetap mengenangnya sebagai gempa Padang Panjang. 3 surat kabar waktu itu membahas mengenai gempa yang fenomenal ini. Ada Suara Kota Gedang, kemudian ada Dagblatt Radio, dan ada Daily Koran. Kemudian banyak lagi beberapa surat kabar lainnya yang juga mengabarkan mengenai gempa Padang Panjang 1926 ini. Termasuk juga ada Panji Pustaka. Nah, gempa yang terjadi pada pukul 10:10 ini itu pertama kali itu diberitakan oleh Suara Kota Gedang. Di dalam surat kabar ini menegaskan bahwa gempa ini berakibat dan meruntuhkan bangunan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, termasuk garnisun dan kemudian bangunan-bangunan yang dimiliki oleh militer pada masa itu. Hotel-hotel runtuh, pasar Padang Panjang runtuh, belum termasuk bangunan-bangunan rumah milik masyarakat yang ada di sekitar Padang Panjang. Dagblatt Radio pada tanggal 30 Juni tahun 1926 itu memberitakan untuk Afdeling Tanah Datar saja itu hampir 2.500 rumah itu dulu lantak karena gempa yang berkekuatan 7,6 tadi. Belum termasuk dengan yang ada di Afdeling Agam, hampir mencapai 450 rumah
itu juga luluh lantak karena gempa ini. Itu belum termasuk dengan korban jiwa. Dalam berita dari majalah Suara Kota Gedang tadi, itu disebutkan yang tewas karena dihimpit oleh puing-puing bangunan itu hampir mencapai 400 orang. Nah, gempa ini ada beberapa kali terjadi gempa susulan. Dan yang paling mengalami kerusakan parah itu terjadi di sekitar Danau Singkarak. Kenapa terjadi di Danau Singkarak? Karena ini merupakan pusatnya. Diberitakan di dalam Panji Pustaka, dalam majalah Panji Pustaka, pada tanggal 2 Juli tahun 1926, itu diberitakan dasar dari Danau Singkarak itu runtuh sekitar 10 meter dan kemudian terjadilah tsunami, gulungan air yang kemudian itu menghancurkan permukiman yang berada di pinggir Danau Singkarak. Itu diperkirakan kecepatan itu dalam beberapa catatan kolonial Belanda itu menegaskan bahwa kecepatan dari air yang bergerak itu dari selatan ke utara itu sampai mencapai 112 km per jam. Itu sangat cepat sekali. Dalam waktu 10 menit ketika itu gempa itu telah terjadi, maka terjadilah luapan air itu. Itu terjadi di Danau Singkarak. Beberapa kerusakan juga terjadi misalnya di sekitar Danau Meninjau. Ada juga terjadi di Solok misalnya. Beberapa daerah yang waktu itu terkena dampak dari gempa ini, misalnya seperti Sanyambaka, kemudian daerah daerah Poto Anau misalnya, atau daerah Cupak yang misalnya jauh dari Singkarak, itu juga mengalami kerusakan yang cukup hebat pada masa itu. Dan inilah dampak dari gempa 1926, sehingga gempa ini sampai orang Minang yang berumur di usia 60 tahun ke atas itu pasti masih mengenang gempa Parapanjang ini sebagai gempa yang fenomenal bagi mereka. Sekian sekuens kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan sekuens berikutnya.